Kan mungkin aja tuh Pak, udah dari SD, passion saya komunikasi misalkan. Awalnya dulu sempat sebenarnya hampir saya ke Yaman. Oh iya Dan Pak. sudah karena dulu sudah diterima. Akhirnya nyari-nyari lah kampus, mana kampus yang masih buka, jangan sudah tutup. Sesuatu yang kampus yang masih buka adalah PTIK. Betul. Jadi dulu tuh sempat lihat ya di browser PTIK gitu kan, dan lihat ada ternyata prodi KPI gitu kan. Masuk ya, dalam ekspektasi saya, wah di sini saya belajar tentang broadcasting apa segala macam. Tapi ternyata waktu masuk apa ya, bisa dibilang keagamaan rata-rata. Ya saya belajar tentang manajemen MTQ, PTQ banget gitu. Aturan banget. Sementara kayak saya mau belajar podcast, gitu. Saya mau belajar ini, jadi nggak ada. Di KPI itu anak-anaknya masih sampai sekarang tuh stereotype yang mau lulus KPI nanti jadi apa, misalkan. Nah, mereka tuh jawabnya pasti kalau nggak ustadz, ustazah, pendakwah. Sebenarnya nggak salah sama sekali ya Pak, sebenarnya nggak salah sama sekali. Cuman kayaknya kurang aja gitu loh explore-nya, kalau iya kurang greget gitu kalau cuman ustadz aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman Copy Friends. Alhamdulillah kita bisa podcast lagi di sini. Di kesempatan kali ini saya nggak sendiri pastinya, karena saya kedatangan tamu keren banget, yaitu seorang dosen, seorang dosen yang baru saja juga dilantik sebagai Kaprodi KPI. Selamat datang Pak Wahab. Ya, selamat datang. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi kesini lancar Pak? Kayaknya tinggal singgah kayaknya. Tinggal singgah. Oke. Pak Wahab ini dosen KPI benar? Dosen KPI. Dan baru juga dilantik ya Pak kemarin ya Pak? Ya Alhamdulillah, di pas tanggal 1 Mei ya. Ya 1 Mei. Ya Alhamdulillah, jadi sekarang jadi 2 jabatan itu ya. Jadi dosen dan jadi Kaprodi enggak? Ya dosen tetap itu kan sebagai apa namanya, dosen itu ya sebagai untuk mengajar, tapi untuk Kaprodi itu jatuhnya tuh jabatan struktural gitu. Oke. Jadi bukan double job. Oh, bukan double job ya berarti. Meskipun memang double job juga sih, ada menambah beban kerjaan gitu kan, beban kerjaan dosen. Nah, tapi dosen itu udah ranahnya udah berbeda dengan Kaprodi. Oke. Kesibukan sekarang nih Pak, selain ngajar apa aja tuh Pak? Ya ngajar aja sih kayak. Oh, berarti full ngajar aja, full ngajar di kampus. Di kampus gitu. Ya karena mau tidak mau ya udah harus fokus. Jadi Kaprodi ya mau harus sudah fokus gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin KPI ya Pak. Nah, mungkin di sini teman-teman Copy Friends nih belum banyak yang tahu KPI itu apa gitu. Nah, mungkin boleh Bapak jelasin sedikit banyak apa sih KPI itu gitu. Oke, KPI sendiri sebenarnya itu salah satu prodi ya. Sebenarnya KPI itu di beberapa universitas mungkin jatuhkan di prodi gitu kan, prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Kalau di kampus PTIK sendiri, Universitas PTIK itu di bawah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, gitu kan. Nah, karena ada nomenklaturnya ilmu komunikasi, masuklah KPI di situ, Komunikasi Penyiaran Islam. Tapi di beberapa kampus itu KPI itu dia di bawah Fakultas Usuluddin, Fakultas Usuluddin gitu. Dengan kajian keislamannya masuklah situ KPI. Tapi dulu juga memang KPI sebenarnya dulu awalnya itu di bawah Usuluddin, awal-awal KPI di PTIK. Hanya terus pisah gitu kan, langsung di bawah Fakultas Dakwah gitu. Nah, prodi KPI sendiri tuh kalau bisa dibilang ya kajiannya itu berhubungan dengan komunikasi dan juga penyiaran. Di mana penyiaran di situ mungkin ada masuk jurnalistik, podcasting gitu kan, terus televisi gitu kan. Tapi sekarang mungkin sudah beralih bukan hanya televisi gitu kan, bahkan bisa multi platform kayak media digital, terus media sosial segala macam. Itu intinya. Jadi masuk ranah pengkajian dan juga praktik gitu. Oh gitu. Oke, tadi lengkap banget juga ya dijelasin tentang KPI itu apa gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti kayak bingung KPI aja, kita KPI itu berarti komunikasi penyiaran Islam gitu teman-teman. Nah, awalnya Bapak tuh boleh nggak Pak ceritain background pendidikan Bapak yang dari awal, mungkin singkat aja gitu ya, dari SD sampai ke
perkuliahan sampai ke sekarang menjajaki karir gitu? Apakah selinear semua gitu dari SD ya? gitu. Kan mungkin aja tuh Pak, udah dari SD passion saya komunikasi misalkan. Kalau dari SD saya dulu sekolah di daerah ya, di daerah Sulawesi Tenggara, namanya SD 15 Kotobus, saya masih ingat ya. Nggak tahu sekarang sudah berubah namanya apa enggak gitu. Nah di situ memang saya udah tertarik untuk dalam dunia pendidikan gitu. Terinspirasi dari guru-guru yang memang mengabdi. Jadi saya sudah terinspirasi dengan dunia pendidikan sewaktu SD, memang melihat guru-guru yang kayak sang guru itu keren gitu loh. Gitu. Terus masuk SMP tuh saya masuk di pondok pesantren modern Darussalam Gontor. Oh, Gontor. Itu awalnya di Gontor cabang di Gontor 7 dulu di Kendari. Terus saya kelas 6 pindah di Gontor pusat di Ponorogo. Nah di situ saya masuk dunia menulis. Karena saya masuk untuk menulis di situ. Lulus dari Gontor, awalnya dulu sempat sebenarnya hampir saya ke Yaman. Dan di Sudan karena dulu sudah diterima. Sudah diterima dulu. Jadi ada sekitar 40 orang dulu dari kan yang lulus dulu di Gontor angkatan sekitar 900 lebih. Nah 40 orang itu terpilih untuk dapatkan beasiswa antara Yaman sama Sudan. Hanya waktu itu saya nggak saya tolak karena ada satu syarat yang saya nggak bisa penuhi, yaitu persetujuan dari orang tua. Orang tua nggak setuju, gitu kan? Karena waktu itu lagi konflik gitu kan. Akhirnya nyari-nyari lah kampus, mana kampus yang masih buka, jangan sudah tutup. Sesuatu kampus yang masih buka adalah PTIK, PTIK gitu kan. Kayaknya kampus-kampus lain tutup, PTIK masih tetap itu. Nah kebetulan di situ ada komunikasi dan penyiaran Islam. Terus saya lihat beberapa mata kuliahnya, kayaknya pas dengan saya nih. Nah, masuklah di sini gitu kan. Masuk di KPI, saya udah langsung terjun dalam dunia menulis. Dulu kita punya komunitas namanya komunitas hujan. Terus ketika umpamanya ada masalah-masalah kayak di berita-berita kampus gitu kan, dulu belum ada sama sekali wadah kita untuk menulis. Gitu. Jadi kita bikin wadah sendiri. Jadi kayak umpamanya ada berita bocor nih di asrama gitu kan. Itu saya tulis berita sendiri tuh. Saya print terus saya tempel-tempel di tangga-tangga kampus, di tangga-tangga asrama. Di tangga-tangga asrama gitu kan. Terus ketemu dengan beberapa dosen termasuk ada namanya sekarang Dr. Elis Lestari Pambayun MSI, itu dosen komunikasi pertama saya yang memang dia jurusan komunikasi. Nah dari beliau saya banyak belajar, terus sering ngikut-ngikut pelatihan dan tentang masalah komunikasi lah. Terus juga ada juga sama banyak kalau dosen-dosen saya ketemu, termasuk dekan juga Pak Topik gitu kan. Nah karena saya dilihat aktif di situ, aktif gitu kan sebagai mahasiswa, juga dalam bidang dalam masalah beberapa mata kuliah komunikasi termasuk tinggi nilai saya gitu kan. Akhirnya pas waktu ujian skripsi itu justru saya nggak diuji. Kebetulan ujian skripsi itu dekan kita sekarang nih Dr. Taufik Rahman MA gitu kan. Justru saya dikasih saran tuh. Jadi cuma nanya judul skripsi saya, terus tujuan skripsi saya, habis itu dikasih saran, habis itu lanjut S2. Lancar banget berarti ya Pak? Lancar. Gitu. Lanjut S2, lanjut S2, akhirnya saya lanjut di UIN. Ambil jurusan yang sama KPI, biar linear. Karena waktu itu janjinya Pak Taufik, kalau sudah lulus S2, nanti akan dipanggil jadi dosen. Akhirnya lanjut S2, lulus, sebelum saya wisuda saya sudah telepon Pak Taufik bilang, Pak saya udah lulus, akhirnya dipanggil. Jadi sebelum wisuda saya sudah ngajar di sini. Wah, keren banget ya. Gitu. Jadi dosen KPI lagi. Jadi kalau bisa bilang linear banget gitu kayaknya. Jadi bahkan dari SD di itu ya, kayak maksudnya udah tahu mau kayak gimana. Iya, mau kayak gimana. Karena ya saya terinspirasi dari guru-guru saya memang yang ya biasalah kalau SD daerah gitu kan, perjuangannya luar biasa gitu. Betul sih. Jadi itu perjalanannya Pak Wahab ya, cerita singkatnya gitu. Ternyata keren banget ya teman-teman. Berarti dari kecilnya udah tahu mau jadi apanya gitu. Nah, mungkin awal kan tadi pilihannya KPI itu karena udah lumayan tahu mau jadi apa gitu ya Pak. Maksudnya mau ke depannya mau kayak gimana. Terus juga kayaknya dari SD SMP itu kayak semuanya hal-halnya tuh berbau yang komunikasi gitu ya, menulis, terus juga akademis lah gitu. Akademis. Nah sebelumnya tuh ekspektasi Pak Wahab itu sendiri terhadap dunia komunikasi sama mungkin realita setelahnya gitu pas. Jadi ekspektasi sama realitanya tuh ada benturan nggak sih Pak sebenarnya? Dalam masalah komunikasinya atau ketika masuk di prodi? Di prodinya. Di prodi. Iya. Nah, ini kayak membongkar ini.
Jadi dulu tuh sempat lihat di browser PTQ gitu kan, dan lihat ada ternyata prodi KPI gitu kan. Masuk ya, dalam ekspektasi saya, wah di sini saya belajar tentang broadcasting apa segala macam. Tapi ternyata waktu masuk waktu itu dosen-dosen belum banyak yang memang menjurus kepada komunikasi. Dulu bahkan waktu saya bisa dibilang saya tuh masa percobaan kayaknya. Oh iya. Masa percobaan Karena gitu. di awal-awal ya Pak Di ya? awal-awal gitu, masa-masa percobaan yang bahkan bisa saya bilang kayaknya sekitar 60-70% itu masih masalah keagamaan mata kuliahnya. Betul. Gitu kan. Adapun yang ngajar ilmu komunikasi itu bukan orang komunikasi. Oh gitu. Gitu. Nah, untungnya mulai semester 5 itu ketemu dengan beberapa dosen gitu kan, beberapa dosen yang dia baru masuk di di PTIQ dan jadi dosen KPI. Nah, itu baru yang menjurus ke komunikasi, termasuk kalau nggak salah dia dulu dosen, sekarang dia kalau nggak salah masih dosen di mana? Dosen di UIN, Universitas Hidayatullah, itu namanya Dr. Fatmawati. Terus ketemulah dengan Dr. Elis. Terus ada dulu Pak Sirhan, dulu dosen di sini tapi udah keluar gitu kan. Pak Sirhan, terus siapa gitu. Ini memang komunikasi. Dari situ akhirnya saya mulai mendalami di situ. Mulai semester 5, semester 6, semester sebelumnya itu bisa dibilang keagamaan rata-rata. Ya, saya belajar tentang manajemen MTQ, PTQ banget gitu. Kurang banget. Sementara kayak saya mau belajar podcast, gitu. Saya belajar ini jadi nggak ada. Oh, jadi ada benturan ternyata ya? Ada benturan, gitu kan. Nah, tapi saya itu kita namanya mahasiswa ya, mahasiswa itu jangan hanya menerima. Akhirnya saya ngikut-ngikut di luar. Oh gitu Pak? Di luar ini siapa yang punya klub-klub apa gitu kan, tentang film apa, ngikut gitu. Ikut. Nah, itu di luar tuh sering saya dapat gitu kan. Kayak umpamanya kita bikin komunitas sendiri dulu untuk menulis, namanya komunitas hujan. Oh iya, nah gitu, sama ada termasuk itu namanya dosen KPI juga itu, Dr. Ibtisam Ham, itu satu komunitas kita. Oh gitu. Nah, jadi awalnya dulu menulis sastra, itu dulu menulis sastra, tiba-tiba sekarang menulis tentang dunia akademi gitu kan, kayak gitu. Ya itu akhirnya ada benturan gitu. Saya pengennya ada sini belajar tentang broadcast, ternyata nggak ada. Gitu. Iya, betul sih. Lebih arah pada banyak kajian-kajian aja. Tuh. Masih yang lumayan agamis banget ya, maksudnya kayak agamis banget lah. Gitu. Sebenarnya nyambung nih Pak sama pertanyaan yang tadi, yang Bapak bilang ternyata PTIQ itu agamis banget lah intinya. Nah, zaman dulu ya, iya, zaman dulu ya teman-teman. Ini sekarang nih perbedaannya Bapak lulusan berapa Pak? Tahun 2000 berapa ya? 2015 kayaknya, 15. Berapa puluh tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu ya berarti ya? Berapa tahun yang lalu. Nah, saya tuh juga mahasiswi jurusan KPI dan buat dari dilihat perspektif saya tuh udah beda banget sekarang gitu. Sekarang banyak mungkin teori-teori komunikasi tuh sudah mulai ada gitu. Jadi emang beda banget ya teman-teman sekarang. Nah, yang mau saya tanyain lagi, kan biasanya tuh kalau di KPI itu anak-anaknya masih sampai sekarang tuh stereotype yang mau lulus KPI nanti jadi apa, misalkan. Nah, mereka tuh jawabnya pasti kalau nggak ustadz, ustazah, pendakwah. Sebenarnya nggak salah sama sekali ya Pak, sebenarnya nggak salah sama sekali. Cuman kayaknya kurang aja gitu eksplornya, kalau kurang greget gitu kalau cuman Ustadz aja gitu. Nah, menurut Bapak tuh gimana sih supaya kita tuh nggak kepikirannya kalau KPI lulusannya Ustadz doang atau pendakwah doang, intinya kayak gitu. PTQ mau dibawa KPI? Iya. PTQ mau dibawa kemana gitu? Iya, KPI PTQ ini mau dibawa kemana nih gitu? Kalau mungkin orientasinya kalau mau jadi Ustadz, jadi itu mungkin waktu zaman saya masih seperti itu gitu. Tapi kan sekarang kita lihat zaman udah berubah, perkembangan teknologi semakin ini gitu kan. Jadi kalau untuk menjawab hal itu kita bisa lihat dari berbagai macam aspek. Pertama, tentu kita harus lihat dulu dari prodinya sendiri, prodi dari KPI, di mana kita nanti lihat itu mata-mata kuliah gitu kan. Nah, sebelum menentukan mata kuliah sebenarnya itu prosesnya panjang. Jadi tentu hal yang harus pertama kali dilakukan sama prodi gitu kan, untuk menentukan mahasiswa lulusannya mau dibawa kemana, itu adalah satu, dia harus melakukan analisis SWOT gitu kan, melihat kelemahan dan kekuatan prodinya gitu kan, secara eksternal gitu, secara internal. Secara eksternal dia lihat peluang gitu kan, opportunity-nya, terus dia lihat ancamannya apa. Nah, dari analisis SWOT itu kemudian dia melakukan namanya kalau seandainya prodinya kebetulan kita kan KPI sudah ada beberapa lulusan, itu kita melakukan tracer study namanya.
Nah dari terser tadi kita lihat nih kira-kira alumni KPI gitu kan, kira-kira pekerjaan mereka saat ini sesuai nggak dengan jurusan mereka. Nah, itu. Kalau seandainya nggak sesuai, berarti ada yang miss dong. Iya betul. Nah kita cari missnya itu apa? Nah dicatat gitu kan. Nah diformulasikan lah dari analisa SWOT, terus terser study, terus kita lihat apa namanya, kita juga analisis kurikulum sebelumnya gitu kan. Nah sehingga nanti kita akan menghasilkan profil lulusan. Nah, profil lulusan itu kan hasil dari tadi analisa-analisa apa namanya, analisa kurikulum sebelumnya, analisa dari hasil terser study mahasiswa KPI, terus kita melakukan analisis SWOT. Nah, muncul profil lulusan A, B, C. Ya, oke. Untuk mencapai lulusan ini bagaimana caranya? Maka kita buat namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Oke. Gitu kan? Nah, untuk mencapai profil 1, apa nih yang dibutuhkan gitu kan, apa capaian pembelajaran berdasarkan aspek 1 pengetahuan, sikap dulu, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Ya kan, sikapnya harus seperti apa, pengetahuannya apa yang diperlukan gitu kan, terus secara keterampilan umum apa yang diperlukan, keterampilannya khusus apa yang diperlukan gitu kan. Nah setelah dapat CPL kita turunkan nanti namanya adalah CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Oke. Yang dari situ akan diturunkan menjadi nanti mata kuliah. Gitu kan. Oh, untuk mata kuliah apa yang kita perlukan untuk mencapai CPMK dan CPL ini sehingga nanti profil lulusan tercapai. Nah, itu dari segi apa namanya? Dari segi prodinya sendiri. Gitu kan. Jadi, mau tidak mau di sini prodi kampus itu harus bertanggung jawab untuk menentukan arah kelulusan mahasiswanya gitu kan, arah kelulusan nanti dari lulusannya mau arah kemana gitu kan. Dan di samping itu juga tentu prodi itu harus berusaha atau kampus sendiri itu harus berusaha untuk satu gitu kan, untuk mencapai lulusan itu tentu harus ada kerjasama juga dengan berbagai instansi. Betul. Contoh umpamanya mahasiswa ini pengen jadi broadcast gitu kan, nggak punya wadah. Nah, bagaimana caranya prodi itu melakukan kerjasama dengan beberapa instansi, umpamanya instansi tentang media atau apa gitu kan, melakukanlah kerjasama. Makanya ketika praktek magang atau PPL, itu mahasiswa nggak perlu lagi repot, tinggal kita sudah punya kerjasama ini, tinggal datang ke sana. Gitu. Dan itu yang akan kita lakukan gitu untuk saat ini kita lakukan untuk melakukan kerjasama gitu. Seperti itu secara sistemnya ya Pak? Nah itu secara, karena bagaimanapun ya, mau tidak mau itu prodi harus bertanggung jawab terhadap mahasiswanya. Betul. Nah yang kedua, kita melihat dari perspektif mahasiswanya. Yang namanya mahasiswa itu kan maha dan siswa. Iya, betul. Gitu kan? Siswa ya bukan hanya langsung, Pak kita mau kayak gimana, bukan langsung disuapin. Betul. Gitu kan, kalian sudah dikasih alat pancing, ya kalian harus melaksanakan gitu kan. Kayak saya waktu itu, beneran waktu saya S1 dulu di sini, kampus ini PTQ, ya saya nggak ada alat untuk apa namanya, kita nggak punya wadah untuk broadcast atau apa gitu kan, ya kayak malu gitu dengan KPI yang lain gitu kan. Ya kalau lain ya mau tidak mau saya harus mencari gitu kan, bahkan kita bentuk wadahnya sendiri gitu kan. Oh kita ini kurang menulis, kita bikin wadah sendiri, bikin komunitas sendiri gitu kan. Oh kita ini kurang saya tertarik dalam teater gitu, kita bikin klub sendiri. Jadi kita bikin klub sendiri dulu kita, dan kita cari di luar gitu kan. Jadi kita nggak berpangku tangan gitu kan. Dan kalau bisa, kalau saya selalu sarankan kepada mahasiswa itu, jangan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu. Oke, yang kuliah pulang gitu ya, kan, aktiflah di luar gitu kan. Nah, salah satunya bisa terlibat organisasi. Untungnya di KPI kita di PT kan ada Himokopi ya. Iya, betul, kan? betul. Nah, itu salah satu menjadi wadah, itu kan bisa dibilang miniatur ya. Miniatur dari masyarakat di mana kita akan belajar terutama di situ kita belajar tentang critical thinking dan juga problem solving. Gitu kan. Itu paling penting dalam organisasi, itu yang kita nggak bisa mendapatkan di tempat-tempat lain gitu kan. Jadi saya selalu sarankan ya aktiflah dalam organisasi gitu kan. Kalau seandainya ada pelatihan ikut, kalau ada lomba ikut. Gitu kan, yang tidak belakangan, yang penting pengalaman dulu. Gitu kan, kayak saya dulu waktu S1 ada lomba apa ikut gitu kan, ada event apa ikut gitu. Coba aja dulu semua gitu kan. Karena itu yang membentuk critical thinking dan problem solving kita nanti ke depan. Gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Pastinya sistem itu ada ada peran pentingnya. Tapi di sisi lain juga kita sebagai mahasiswa itu sendiri juga harus sadar ya Pak, aware sama kebutuhan kita itu sendiri gitu. Jangan cuma mau disuapin, tadi benar kata Bapak, karena kita sudah ya bisa berpikir lah, kita bisa melakukan tahu apa yang harus kita lakukan juga. Nah, kalau saya tuh pegang prinsip man yazra yahsud gitu kan, kalau dalam mahfuzat ya bahasa Arab, man yazra yahsud, barang siapa yang menanam dia yang menunai gitu kan. Beberapa teman-teman saya itu ya, saya gitu dosen KP itu, Pak Ibtisam dulu juga
ada di dosen tarbiyah juga satu angkatan, saya namanya Dr. Jamil Abdul Aziz. Oh, saya tahu tuh, Pak. Nah, itu kita satu komunitas itu. Oh, gitu. Komunitas penulis semua. Oh. Alhamdulillahnya setelah itu ya itu yang kita tanam, itu kita alhamdulillah kita semua jadi dosen gitu. Oh, alhamdulillah. Gitu. Jadi udah banyak bekal-bekal yang diambil, yang dicari ya. Sekarang udah tinggal menuainya aja. Benar. Oke, tapi nih Pak, kan kita komunikasi penyiaran Islam, ada label Islamnya gitu. Nah, di luaran sana jurusan komunikasi itu sendiri peminatnya banyak, Ya. lulusannya juga banyak. Nah, dengan adanya lulusannya banyak itu, kita masih ini nggak sih Pak, jurusan KPI itu masih relevan nggak sih buat dipilih? Masih worth it nggak sih Pak menurut Bapak gitu? Nah, kalau kita berbicara worth it, tentu worth it banget ya gitu kan. Kenapa Nah, tuh, Pak? tergantung kita yang memilih distingsi. Distingsi kita kira-kira perbedaannya apa gitu kan. Itu tergantung nanti distingsi itu yang menentukan adalah prodi dan juga kampus gitu kan. Kalau kita umpamanya distingsi kita apa? Al-Quranan. Gitu kan. Nah, itu kita menjadi nilai jual kita bahwa kita selain orang komunikasi, kita paham Gitu, tentang Al-Qur'an sehingga kita bisa mengintegrasikan antara komunikasi dan Al-Qur'an. Gitu kan. Kalau mungkin kalau umpamanya di kampus-kampus lain gitu, kalau kita lihat gitu kan, mereka orang komunikasi pintar jurnalis gitu kan. Dia orang komunikasi pintar broadcasting gitu kan. Nah, tapi kita sebagai apa nih? Selain kita bisa jurnalistik, kita juga bisa broadcasting, tapi kita juga adalah punya tentang Al-Quranan, ya kan, masalah tahsin, masalah tahfiz, dan kita bisa mengintegrasikan antara nilai-nilai Al-Quran, kita integrasikan dengan keilmuan komunikasi. Dan itu yang menjadi value lebih di KPI dibandingkan komunikasi pada umumnya. Betul sih, komunikasi Pak. Islam. Nah, itu menjadi distingsi kita. Dan ini sampai sekarang itu masih menjadi PR dari akademisi KPI maupun praktisi KPI gitu kan. Itu menjadi PR di mana untuk mengawinkan itu tentu banyak kajian yang butuh waktu lama dan kajian yang sangat mendalam gitu kan, karena bagaimanapun kalau kita lihat skripsi kita juga gitu kan, skripsi itu masih banyak mengadopsi dari komunikasi murni. Oh iya. Ya kan? Teori wacana itu kan masih dari komunikasi aja, gitu. itu kan, komunikasi aja gitu kan, komunikasi murni gitu kan. Sementara dari komunikasi Islam gitu kan, kita mau ngadopsi apa itu belum ada gitu. Makanya kita masih mengadopsi, tapi kita mengawinkan gitu, mengintegrasikan dengan nilai Al-Quran. Tapi itu benar-benar menjadi distingsi kita, sehingga itu menjadi value gitu. Saya sepakat banget sih yang Bapak bilang, kayak sebenarnya yang Islam, label Islam itu sebenarnya value dan nilai plus buat kita sebenarnya kan Pak. Karena mungkin komunikasi lulusannya tuh banyak banget. Nah, yang bikin bedanya yaitu agamanya, Islamnya itu, dan Al-Qur'annya sebenarnya. Betul sih Pak. Nah, ini saya tadi buka pertanyaan buat di media sosial. Ada pertanyaan dari netizen nih Pak. Saya bacakan ya Pak. Nah, ini dari @enggakokta. Jadi dia bilang, saya sebenarnya masuk ke jurusan ini itu bisa dibilang karena terpaksa. Nah, karena ini pilihan kedua saya, katanya Pak. Dan sebenarnya saya nggak tahu prospek kedepannya nanti bagaimana. Boleh nggak kasih pesan atau apa saja hal yang harus saya lakuin dari sekarang supaya ngerasa nggak sia-sia banget. BTW saya mahasiswa semester 4. Jadi katanya dia tuh ceritanya mahasiswa semester 4 yang bukan pilihan utamanya lah itu. Jurusan yang dia pilih sekarang, yang dia kerjain sekarang. Terus dia juga pengennya tuh nggak sia-sia banget udah milih ini gitu. Nah, menurut Bapak tuh apa aja sih yang harus dia lakuin nih dari mahasiswa semester 4 sampai nanti ke depannya tuh? Memang ya sebenarnya bukan hanya siapa tadi? Enggak Okta gitu kan. Sebenarnya itu permasalahan banyak juga mahasiswa seperti itu gitu kan. Ngambil jurusan ini karena terpaksa gitu kan, mungkin karena murahnya kah, atau mungkin prodi yang dia mau nggak tercapai, akhirnya pilih yang ini aja alternatif gitu kan. Betul, nah itu udah jadi itu. Tapi saya nggak ada masalah gitu kan. Pertama yang kita harus lihat adalah sebenarnya kuliah itu yang penting, yang kalau saya sendiri pribadi itu melihat bahwa saya ingin kuliah itu karena untuk satu membentuk kepribadian dan karakter saya, yang kedua untuk membentuk critical thinking saya gitu kan. Dan saya rasa salah satu cara untuk kita elevate nilai dan juga kehidupan kita itu melalui pendidikan. Nah, itu yang pertama yang harus kita camkan dalam. Makanya kalau saya bilang pendidikan itu penting karena itu salah satunya gitu kan. Nah, kalau sudah salah jurusan seperti apa? Nah, satu, banyaklah konsultasi kepada dosen
gitu kan, silahkan gitu kan. Kita dari Keprodi gitu kan sering terbuka gitu kan, banyak mahasiswa kok biasanya setelah kuliah datang gitu kan, banyak yang curhat, Pak ini setelah sini mau kayak gimana gitu kan, itu banyak banget gitu kan. Bingung ya Pak mau Bingung gitu kan. Nah, gimana karena itu udah wajar gitu kan. Nah, kita yang sudah maksudnya sudah lebih berpengalaman lah gitu kan. Nah, itu pasti kepada mahasiswa itu akan memberikan pandangan dan juga arahan. Nah, silakan banyak konsultasi kepada dosen gitu kan. Saya kurang, apalagi nanti insya Allah kita akan mau buat nanti namanya dosen pembimbing akademik. Gitu, kita mau buat dosen pembimbing yang fokus memang untuk menampung nanti berbagai kerisauan dan keresahan mahasiswa terkait mungkin masalah mata kuliah, terkait masalah karir gitu kan. Nanti situ kita ada konsultasi nanti. Nah, silakan konsultasi kepada dosen, kepada Prodi gitu kan. Insya Allah kita akan terbuka gitu kan. Nanti kita akan mengarahkan gitu kan. Insya Allah kalau dengan arahan kita, insya Allah mereka lebih inilah, lebih minimal lebih damai lah gitu kan. Iya betul sih Pak. Tuh. Lebih tahu nanti mau kemana gitu kan, kayak apa gitu. Gitu. Jadi buat Enggak Okta dan seluruh Kopi Friends di rumah itu ya, dari Pak Wahab. Jadi kayak ya udah, kalau misalkan memang udah terlanjur ya, nanti bisa boleh konsultasi, boleh banget itu katanya ke dosen-dosennya, boleh tanya gimana ke depannya. Terus mungkin dari pengalaman dosen juga bisa dijadikan cerita juga kan ya Pak, gitu. Nah, saya juga bisa dibilang ya, saya juga jadi dosen itu ya kan arahan dari dosen. Oh iya betul. Gitu. Gitu kan, saya banyak konsultasi dulu sama dosen-dosen saya gitu kan. Nah, akhirnya diarahkan, udah kamu gini aja. Oke, siap gitu kan. Nah, karena waktu itu memang sama saya. Oh iya. Habis ini bingung mau juga kemana ya, gitu kan. Gitu kan. Kerja pulang ngapain ya bingung gitu kan, kalau nggak ada tugas mata kuliah kayak gitu di kamar gitu kan. betul banget. Akhirnya ya itu dulu saya sering ya itu kan salah satu kalau dari apa namanya, dari perkataan Ali bin Abi Thalib kan, lan tanul ilmi lebih sittatin saun bikan tafsilha bibayaniha. Nah, salah satunya adalah apa namanya, suhbatul ustad, ngikuti ustad gitu kan. Kita bertanya, sering-sering lah konsultasi kepada dosen memang yang lebih berpengalaman dan lebih tahu gitu kan. Nah, silakan bertanya gitu kan, apalagi saya di sini terpilih jadi keprodi baru, silakan datang ke fakultas untuk berkonsultasi, saya akan terbuka gitu. Gitu, oke. Wih, udah mau ke pertanyaan terakhir ya. Gak berasa banget ya. Ya, kayaknya cepet banget ya. Cepet banget ternyata ya. Karena Bapak lancar-lancar aja gitu ditanya, jadi kayak cepat banget gitu berasanya. Oke, menurut Bapak nih, kan Bapak kalau saya lihat sih hitungannya udah sukses lah. Saya merasanya. Amin. Nah, buat Bapak sendiri, kan Bapak tahu diri Bapak sendiri. Definisi sukses sebagai lulusan KPI itu sendiri apa sih Pak? Waduh. Kalau dibilang, oh saya jurusan KPI yang sudah sukses lah gitu, dalam tanda kutip. Apa ya, kalau kita bilang sukses, definisi sukses itu akan pribadi masing-masing itu akan berbeda-beda ya gitu kan. Kalau saya secara pribadi itu, karena memang dari awal saya sudah saya bilang tadi itu kan balik lagi kepada pribadi kita sendiri gitu kan. Saya dari awal itu memang saya sudah canangkan, oh saya ingin jadi dosen gitu kan. Jadi ketika saya jadi dosen itu kesuksesan saya gitu kan. Nah, itu kalau mungkin dari segi karir yang saya lihat gitu kan. Mungkin kalau kita lihat dari perspektif lain gitu kan, oh ternyata umpamanya saya sudah berkeluarga, nah itu arti sukses saya gitu kan. Oh, saya sudah punya anak, itu arti sukses juga untuk saya gitu kan. Jadi kalau kita memandang sukses itu ya banyak perspektif lah gitu. Jadi bukan hanya tentang masalah materi gitu kan. Walaupun sebagai dosen hanya kesini saya bukan naik mobil, naik motor terus gitu kan. Nah, karena sudah sampai apa ya, ya balik lagi sih, sukses dan tidak itu kita balikan kepada masalah ikhtiar kita dan juga dari doa. Iya betul, harus gitu. Seimbang ya dua-duanya. Nah, harus seimbang dua-duanya gitu kan, sehingga kita serahkan setelah kita ikhtiar ya kita serahkan semua kepada Allah gitu kan. Dan alhamdulillah kalau segi karir saya sudah capai tahap memang yang saya inginkan dosen, ya udah gitu. Oke, berarti definisi sukses menurut Bapak itu tadi sudah, alhamdulillah sudah mencapai sebagai dosen itu ya, karena itu keinginan Bapak dari dulu ya. Oke Pak, ternyata nggak kerasa ya, kita udah lama banget ya ngobrol ternyata dari pertanyaan 1 sampai terakhir nih yang seru banget tadi ya Pak. Nah, mungkin untuk yang bagian akhirnya nih, tadi kan ada satu netizen yang minta pesannya gitu ya. Nah, kalau itu kan untuk dia doang, tapi kalau ini mungkin bisa minta pesan untuk mahasiswa KPI, seluruh KPI, baik yang sedang menjadi mahasiswa ataupun yang baru mau ikut
ke apa ya ke jurusan ini gitu. Nah, gimana tuh Pak? Boleh? Oke, Copy Friends. Iya, sama Copy Copy Friends. Friends. Nah, ini untuk masuk-masuk KPI di luar sana, insya Allah ini bukan prodi yang ini ya. KPI itu bukan jadi prodi yang ibaratnya keterbelakangan, tapi ini justru jadi prodi yang sangat menjanjikan, gitu kan? Nah, karena yang prodi menjanjikan, maka jangan menjadi kesesalan bahwa telah memilih prodi ini gitu kan, karena insya Allah ini akan menjanjikan prospek kedepannya, apalagi kalau saya lihat dengan perkembangan digitalisasi sekarang, justru KPI itu menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mahasiswa gitu kan. Nah makanya nanti untuk calon-calon yang ingin mendaftar dan masih bingung pilih jurusan, pilihlah KPI. Oke. Jadi pilihan terbaik lah intinya gitu ya. Oke. Gitu aja Copy Friends, terima kasih sudah mengikuti segmen podcast ini dari awal sampai akhir. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semakin yakin buat teman-teman yang baru mau join ke prodi ini gitu. Saya sebagai host berterima kasih dan minta maaf kalau ada salah. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.